Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pembelajaran bahasa anak. Nah, apakah kalian tahu apa itu pembelajaran bahasa anak? Jadi, pembelajaran bahasa anak adalah proses ketika anak memperoleh bahasa kedua atau proses penguasaan bahasa melalui situasi dan kondisi yang sudah disengaja keberadaannya. Jadi, pembelajaran bahasa anak yaitu saat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai bahasa pertamanya sampai batas tertentu dan terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Selanjutnya, tujuan pembelajaran bahasa anak. Pembelajaran bahasa anak diarahkan agar anak mampu mengekspresikan pemikirannya dengan menggunakan kata-kata. Tujuan dan manfaat pembelajaran bahasa anak. Yang pertama, dapat mengolah kata dengan baik. Jadi, anak-anak bisa mengolah kata dengan baik secara berurutan melalui pendengaran, penglihatan. Anak bisa menggabungkan semuanya sehingga membentuk kata yang bisa dimengerti olehnya. Yang kedua, dapat mengekspresikan kata dalam bahasa tubuh. Anak-anak yang biasanya berusia belum lancar dalam mengucapkan sesuatu, namun kata yang diucapkannya bisa dimengerti oleh anak itu sendiri. Sementara reaksi dari bahasa tubuhnya menjadi solusi agar dapat dipahami oleh orang lain. Berikutnya, mampu menyampaikan kata secara utuh. Hal ini sangat membantu anak dalam membangun komunikasi dan berani untuk mengeluarkan ekspresi serta bahasa tubuh. Dari kata yang didengarnya, dia bisa mengartikan kalimat tersebut. Berikutnya, melatih anak dalam memberikan pendapat. Contohnya, menanyakan sesuatu kepadanya. Misal, bagaimana pelajarannya di sekolah hari ini? Terakhir, mengembangkan kemampuan intelektual anak. Anak-anak bisa menjadikan bahasa sebagai media untuk berpikir. Seiring waktu, saat kosakatanya sudah banyak, mereka mulai menciptakan suatu kalimat. Pada proses belajar bahasa kedua, terdapat ciri-ciri antara lain. Yang pertama, belajar bahasa disengaja. Jadi, misal karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Kedua, berlangsung setelah pelajar berada di sekolah. Lingkungan sekolah sangat menentukan motivasi pelajar untuk mempelajari sekuat mempelajari bahasa pertamanya. Motivasi itu misalnya ingin memperoleh nilai yang baik pada waktu ulangan atau ujian. Berikutnya, waktu belajar terbatas. Jadi, pelajar tidak memiliki banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. Selanjutnya, bahasa pertama mempengaruhi proses penguasaan bahasa kedua. Umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Yang terakhir, disediakan alat bantu belajar. Ada orang yang bantu mengorganisasikan, yakni guru dan sekolah. Manfaat pembelajaran bahasa anak. Yang pertama, merangsang anak pada masa pertumbuhan. Sebagai bahan dasar, orang tua membekali anaknya dalam berbicara. Kemudian, mengajari anak cara berkomunikasi dengan baik dan benar.
Selesai sudah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.